Hampir seluruh hidup saya korbankan untuk Andi. Kalau bapak kamu mempermainkan Andi, kalau sesuatu terjadi sama Andi, saya tidak segan-segan untuk membunuh. Sekalipun saya harus membunuh bapak kamu. Kalau kamu membuat lecet papa saya, sedikit saja kamu buat lecet. Asal kamu tahu, nilai anatomi saya A. Dan saya tahu persis bagaimana menggunakan alat bedah. Kalau begitu semua tergantung bapak kamu. Kalau dia bikin ulah, maka akan banyak korban yang jatuh. Jangan khawatir. Ruang anatomi masih cukup mampu untuk menampung banyak mayat. Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, saya sendiri. Apa? Bagaimana? Oh, ya, saya segera ke sana. Ya, saya berangkat. Saya berangkat sekarang juga. Tidak lebih dari 10 menit. Ya. Mari, silakan masuk aja. Terima kasih. Telepon siapa, Riz? Tadi saya sudah telepon bapaknya Rini. Saya rasa nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semua sesuai dengan rencana, Riz. Nggak diangkat. Saya bilang juga apa? Mungkin saja dia sekarang sedang kemari. Saya merasa ada yang nggak beres. Kamu mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui. Ada apa sebenarnya, Nurdin? Nggak ada apa-apa, Riz. Kamu ada apa, Sukma? Saya disuruh ibu memanggil Mas Haris. Mas, tamu-tamu sudah datang ya? Iya. Tinggal tunggu bapaknya Rini. Dalam perjalanan mungkin. Petugas catatan sipilnya? Iya. Dia sudah datang setengah jam yang lalu. Saya ingin perkawinan ini dibatalkan saja. Andi, Haris, Saya sudah berusaha menenangkan perasaan saya. Saya sudah berusaha meyakinkan diri saya sendiri bahwa segala sesuatunya beres, tidak ada masalah apa-apa. Tapi saya nggak bisa membohongi hati kecil saya. Andi, kamu cuma gugup. Saya nggak sanggup, Mas. Mana mungkin saya menikah kalau perasaan Mas Haris terluka. Andi, saya sudah bilang. Jangan bohongi saya, Mas. Haris, Andi, apa-apaan ini? Sebenarnya ada persoalan apa sih? Saya akan menunggu. Saya akan menunggu sampai Mas Haris menikah, Bu. Begitu banyak pengorbanan Mas Haris untuk saya, sampai-sampai dia tidak sempat memikirkan kebahagiaannya sendiri. Saya akan menikah kalau Mas Haris sudah menikah. Andi, saya nggak bohong sama kamu. Kamu tahu, hari ini adalah hari paling bahagia buat saya. Kenapa? Karena selama ini yang saya inginkan adalah melihat kamu menikah. Mas, siapa yang paling dekat dengan saya sejak kecil? Cuma Mas kan? Jadi saya tahu betul perasaan Mas. Makin dekat perkawinan saya dengan Rini, saya tahu
hati Mas makin gelisah aja, ya kan? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu, Andi. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan kamu. Haris memang gelisah. Keras sebentar lagi dia juga akan berumah tangga. Dengan siapa? Kamu tidak usah memikirkan saya. Karena saya bisa mengurus diri saya sendiri. Kalau semua tamu sudah datang, diumumkan saja. Perkawinan ini ditunda. Haris, Saya harus ngomong apa sih, Bu? kamu tidak usah nutup-nutupin rencana pernikahan kamu. Kamu pengen ya pernikahan Andi ini gagal? Kamu tidak ingin melihat adikmu ini bahagia? Iya. Enggak, Bu, enggak. Kalau perkawinan saya ditunda bukan berarti saya tidak bahagia. Buat saya tidak masalah menunggu 1, 2, atau 5 tahun lagi. Itu tidak seberapa. Berapa tahun lagi Mas Haris harus berkorban untuk saya, Bu? Kamu jangan aneh-aneh, Andi. Perkawinan ini sudah dipersiapkan dengan baik-baik. Jadi tidak mungkin ditunda lagi. Haris, Ya sudah. Biar saya sendiri yang membatalkannya. Andi, tunggu. Kamu tunggu dulu di sini. Nih, pakai lagi. Tunggu ibu di sini. Haris, ibu yakin kalau kamu tidak ingin mengagalkan pernikahan Andi. Tapi dia sudah kelewatan, Bu. Itu artinya dia memojokkan saya untuk segera menikah. Ya, tapi apa salahnya kalau kamu segera menikah? Bu, Ibu nggak tahu. Sudah terlalu banyak yang saya korbankan untuk Andi. Sudah terlalu banyak yang saya korbankan, yang saya berikan untuk dia. Tapi dia bukannya tahu diri, malah permintaannya semakin gak karuan. Kok dia mau kawin, ya udah kawin aja. Nggak usah macam-macam, nggak usah banyak tingkah. Masih untung saya mau ngalah, Bu. Haris, Andi hanya ingin melihat kamu bahagia. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia, Bu? Kalau saya tidak bisa menikah dengan wanita yang saya cintai. Cuma Rini yang bisa membuat saya bahagia. Ya, tapi, Haris... Andi, Saya akan kasih tahu Rini, perkawinan ini ditunda. Saya yakin dia bisa mengerti. Setelah Mas Haris berumah tangga, Rini menyelesaikan studinya, dan saya kembali dari Amsterdam dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Ya, saya rasa pernikahan ini bisa lebih melegakan. Ya kan, Bu? kamu harus tetap menikah dengan Rini. Sekarang juga. Bukankah begitu, Haris? Haris! Iya. Iya, kamu nggak usah khawatirkan saya. Nggak ada alasan untuk menunda perkawinan kamu dengan Rini. Sebentar lagi saya juga akan menikah kok. Kamu santai aja. Saya akan menikah dengan wanita yang sudah lama kamu kenal. Siapa? Sukma. Sungguh? Menurut kamu, dia wanita baik kan? Sangat baik, Mas. Mas Haris dan Sukma, pasangan yang cocok. Nikahnya kapan? Secepatnya. Ya, secepatnya. Kalau begitu, saya harus membatalkan penerbangan saya ke Amsterdam. Saya akan harus menghadiri pernikahannya Mas Haris. Iya kan, Mas? Haris, masih banyak yang harus kita bicarakan. Kamu harus segera menikah dengan Sukma sebelum Andi berangkat ke Amsterdam.
Parjo, kok kamu sendiri? Mana Bapak? Om cari Anton ya Om ya. Mau cari Anton ya Om. Iya betul Pak. Pak Said, ini keluarganya Anwar. Om bagi rokok Om. Mat, rokok. Rokok Om. Rokok. Om pelit. Gak usah khawatir, Mak. Itu sudah bisa gini kan. Bisa, ada keluarga. Oh, iya, silakan. Kebetulan sekali Pak Surya, ini Pak Hamid. Ya. Pak Hamid ini yang membawa Anwar kemari. Oh, saya Surya Pak. Saya Hamid, Pak. Jadi begini, Pak. Anwar itu ngontrak di sebelah rumah saya. Sejak datang, dia selalu bilang dia itu pemusik, Pak. Emang dia seorang pemusik Pak? Kadang-kadang dia pergi dengan pakaian sangat rapi dan membawa gitarnya. Katanya ada konser. Oh, memang dia sering konser di gedung kesenian, bahkan pernah diundang di kedutaan. Ya, tapi orang-orang kampung tidak percaya dengan segala omongannya, Pak. Mereka pikir otak Anwar ini kurang waras. Bagaimana Pak? Maaf, Pak. Saya ngomong apa adanya. Mungkin hanya saya yang mau mendengar omongannya. Walaupun bukannya saya tidak percaya kalau dia itu pemusik hebat. Cuma saya pikir dia itu butuh teman bicara, Pak. Sebetulnya dia seorang pemusik hebat. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa tanya sama dia. Dia tuh tahu masalah Mozart, Beethoven, atau Bach, atau... Maaf, Pak. Saya cuma pedagang biasa, Pak. Soal musik, ya saya kurang tahu banyak, Pak. Jadi begini, Pak. Kejadiannya malam itu putra Bapak ngamuk. Malah mau bakar rumah segala, Pak. Emangnya kenapa? Masalahnya cuma sepele, Pak. Ada seorang pemuda kampung yang sudah tidak suka dengan segala ocehannya. Akhirnya dia mengatakan Anwar itu sudah gila. Ya sudah, ribut. Hampir-hampir seisi kampung juga ikut ngegebukin dia, Pak. Makanya cepat-cepat saya larikan dia kemari. Karena saya tidak tahu saya harus bawa kemana dia, Pak. Setiap saya tanya keluarganya, dia bilang ibunya sudah tidak ada. Dan bapaknya sudah meninggal. Papa mana, Jo? Bapak nyuruh saya berangkat duluan, Non. Maksudnya? Saya juga tanya ke Bapak. Bapak kok belum siap-siap? Malah Bapak marah-marah sama saya. Saya berangkat aja sendiri. Waktu saya pergi, Bapak masih di rumah, Non. Ngapain? Baca koran. Rin, petugas catatan sipil dan semua tamu sudah terlalu lama menunggu. Kalau kamu mau, masih ada waktu, Rin. Saya bisa membujuk bapakmu untuk datang ke sini sekarang. Nggak usah, Nur. Kita lihat aja bagaimana nanti. Selamat pagi Anwar. Anwar sayang, coba lihat. Siapa yang datang? Tenang, Pak. Sabar. Loh, tapi tangannya kenapa diikat begitu? Emang perlu begitu? Kondisinya masih sangat labil, Pak Surya. Sering diam, tapi terkadang dia marah dan mau menyerang orang-orang yang di dekatnya.
pertama kali datang memang dia begitu agresif. Jadi saya harus melakukan seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya bersifat sementara kok. Ya menunggu kondisinya kembali membaik. Anwar, Papa datang. Saya tidak punya papa. Papa saya sudah mati. Kita tidak bisa tunggu lebih lama lagi. Ayo, Tarini. Wali nikahnya mana? Papa selalu bilang pada Arjo, pintu gerbang halaman jangan pernah dikunci. Nah, sewaktu-waktu kamu bisa datang. Dan Papa tidak pernah bisa tidur nyenyak, nak. Papa khawatir tidak bisa mendengar bunyi bel pintu atau dering telepon. Papa saya sudah mati. Anwar, coba lihat. Ini Papa, nak. Coba lihat. Anwar. Anwar, ini papamu. Kalau kamu papa saya tahu Rena kena? Hah? 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 Tahu? Rini tahu. Oh. Anwar,
Ini obatmu. Ini yang punya Bapak. Ini yang punya Bapak. Sudah, tenanglah. Tenang. Pak Surya? Pak Surya, Pak? Pak, masih banyak yang harus kita bicarakan, Pak. Kalau Bapak saya, ini tahu. Bapaknya sudah mati. Enggak. Iya, untuk Anwar. Untuk saat ini, sebaiknya Anwar memang dirawat di sini. Karena saya optimis dengan materi, program, serta perawatan di sini dapat membantu sehingga Anwar menjadi normal. Hampir 9:30. Pak Surya, Mudah-mudahan belum terlambat. Pak Surya, Hari ini anak saya menikah. Saya ini bapaknya. Saya harus menghadiri hari perkawinannya. Dan saya harus menjadi wali nikahnya. Sampai ya, oke, siap. Bagaimana Pak? Saya sudah lama menunggu dan akan melaksanakan di tempat yang lain ini Pak. Oh ya, sabar Pak ya. Mungkin masih dalam perjalanan. Ditunggu sebentar lagi ya Pak. Saya yakin papa saya pasti datang. Nggak mungkin dia nggak datang.
saya harus menjelaskan semua persoalannya, Nur. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Semuanya. Kenapa, Rin? Hadirin yang saya hormati, terutama Andi, Ibu Cokro, dan Haris. Karena acara harus segera dimulai, dan ayah saya belum juga hadir, maka saya akan menjelaskan duduk persoalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya minta maaf atas keterlambatan saya. Karena saya harus menunggu skripsi atau hasil skripsi anak saya Anwar. Dia lulus dan sekarang dia berhak menyandang gelar sarjana ekonomi. Dia lulus dengan yudisium yang sangat memuaskan. Sekarang saya akan menjadi wali nikah putri saya ini. Ya, saya beruntung karena saya bisa merasakan dua kebahagiaan yang waktunya hampir bersamaan. Terima kasih. Sukma, kamu ngapain di sini? Cuma sekali kamu punya kesempatan untuk melihat akad nikah Andi. Pekerjaan saya belum selesai, Mas. Kamu menangis? Tidak. Iya, kamu menangis. Kenapa? Saya bahagia melihat Mas Andi menikah, Mas.
Saudara Andi bin Cokrokusumo, saya nikahkan anak saya, Rini binti Suryodirjo dengan saudara dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rini binti Suryodirjo dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sah. Selanjutnya mohon ditandatangani. Terima kasih Papa mau datang. Simpan ucapan terima kasihmu itu. Papa merasa Papa datang kemari merupakan perbuatan yang paling bodoh yang pernah Papa lakukan. Pak. Soal piring itu, maaf. Tapi kan Mama meninggalkan satu lusin piring. Dan yang saya pecahkan cuma satu. Sayangnya, piring yang satu itu justru piring yang terakhir.